Saat bel istirahat berbunyi, break and eating, Danis berlari ke kantin sekolahnya. Hari itu ibunya tidak membekalinya roti isi, nugget atau sosis kesukaannya. Danis justru senang. Ia ingin jajan seperti teman-temannya. "Bu, beli pop mie," ujar Danis sambil menyerahkan selembar uang kertas 10.000. Uang kertas ungu itu berpindah tangan ke Ibu Sari, penjaga warung di kantin sekolahnya. Salah satu sisi uang kertas itu bergambar seorang laki-laki, gagah, tampan, berkumis, dan memakai ikat kepala. Sesungguhnya Danis sangat kenal dengan gambar itu. Namun ia tidak memperdulikannya. Setiap hari Danis melihat gambar laki-laki itu seperti lebih dari 250 juta rakyat Indonesia lainnya. Bahkan ia lebih sering melihatnya ketimbang jutaan orang yang bertransaksi setiap hari dengan uang 10.000 itu di negeri ini. Setiap pagi, siang, dan malam ia melihatnya terpajang di ruang tamu rumahnya yang sederhana dalam sebuah bingkai kayu berukir warna keemasan. Gambar laki-laki berkumis yang memakai ikat kepala itu adalah lukisan kakeknya, Eden. Kakeknya melukis gambar itu bulan Februari 2006 saat berada di rumah Danis untuk waktu yang cukup lama. Kakek Danis sering bolak-balik ke Palembang, Jakarta untuk sebuah urusan yang sangat prinsip baginya. Khususnya di tahun 2005 dan tahun 2006. Saat melukis gambar itu, Danis masih bayi, usianya 1 tahun 2 bulan. Jadi, Danis belum mengerti dan tidak tahu asal-muasal lukisan itu ada. Di atas kanvas putih ukuran 60x80 cm, kakeknya mulai melukis sosok lelaki gagah itu. Di studio kecil ayahnya, guru, terletak di lantai 2. Mulai dari sketsa pensil yang detail hingga perlu waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya. Gambar laki-laki itu telah berulang kali dilukisnya, sehingga ia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Begitupun peralatan lukis, kanvas, kuas, cat, dan peralatan lainnya sangat mudah ditemui di studio kecil milik guru di Jakarta. Ayah Danis memang gemar melukis sejak kecil. Mulai dari TK Pertiwi dekat rumahnya 32 Ilir Palembang, puluhan lukisan dan beberapa penghargaan serta piala-piala juara lomba lukis yang telah diraih guru saat masih sekolah dan tinggal bersama orang tua serta adik-adiknya di kota Palembang. Di setiap dinding rumah dan studionya di Jakarta juga banyak terpajang karya-karya lukisnya. Namun untuk sosok lukisan yang dilukis kakeknya memang sangat istimewa. Karena lukisan itu hanya ada satu-satunya di dunia dan hanya satu penciptanya, yaitu kakeknya, Eden. Tidak hanya itu, lukisan yang dibuat kakeknya bermaksud untuk menanamkan jiwa patriotik dan menghargai jasa para pahlawan yang gagah berani bertaruh nyawa mengusir penjajah dan kaum imperialis dari Nusantara. Guru langsung memajang lukisan karya ayahnya itu di ruang tamunya. Tentu memiliki lukisan itu menjadi kebanggaan dan mempunyai nilai sejarah tersendiri bagi guru.
Masih sangat jelas dalam ingatannya proses penciptaan lukisan laki-laki itu oleh ayahnya 38 tahun silam. Sosok laki-laki gagah itu adalah Raden Hasan Pangeran Ratu yang bergelar Sultan Mahmud Badarudin II. Ia adalah Raja ke-7 Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah tahun 1803 sampai 1821. Sultan Mahmud Badarudin II atau SMB II naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Muhammad Bahauddin. SMB II dikenal sebagai seorang kesatria yang alim, bijaksana, dan ahli strategi perang serta anti-imperialis dan anti-kolonialis. Peperangan heroiknya melawan Inggris dan Belanda membuat SMB II dijuluki Never a Tame Tiger, laksana harimau yang tidak dapat dijinakkan. Karena kelicikan dan tipu muslihat pihak Belanda, SMB II akhirnya ditawan pada tanggal 3 Juli 1821. Lalu SMB II dibuang ke Ternate bulan Maret 1822. Di tempat pengasingannya itu, SMB II wafat pada hari Jumat 26 November 1852 dalam usia 85 tahun. Pemerintah Republik Indonesia lewat Kepres tahun 1984 menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada SMB II. Kompleks makam SMB II di Ternate, Maluku Utara.